Assalamualaikum, salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya kesehatan menyertai kita semuanya di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di 20 Januari 2022, seorang CEO dari PT Kapal Api yang bernama Bapak Sudomo Mergonoto, di depan komunitas penyuluhan tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan di Surabaya, memberikan testimoni, memberikan pengakuan bahwa para konglomerat sebenarnya memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak gitu. Ya, nah pengakuan ini disampaikan oleh beliau berdasarkan pengalamannya, ya. Karena 20 tahun yang lalu beliau memiliki deposito di Bank DBS Singapura. Kemudian pada tahun 2016 beliau mengikuti tax amnesty. Tapi kemudian beliau mengatakan akhir-akhir ini itu ya mendapatkan surat teguran dari pihak otoritas pajak gitu. Sehingga beliau ya sedikit kaget bagaimana bisa tahu, dan deposito itu juga sudah ditutup katanya. Gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu lalu beliau menghimbau kepada para pengusaha untuk melakukan pembayaran pajak dengan tertib, karena sekarang ternyata peraturan perundang-undangan perpajakan itu sudah ketat, dan di era digital ini segala sesuatu sudah seakan-akan tidak bisa tersembunyi lagi. Begitu pengakuannya ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira pengakuan dari seorang CEO PT Kapal Api, Pak Sudomo Mergonoto ini, saya kira bukan hanya beliau. Ini memang suatu gejala umum. Ya, beberapa murid pajak saya di kelas pajak saya itu juga ada yang dari kalangan pengusaha dan juga memberi pengakuan yang sama. Memang secara jujur, sebisa-bisanya para pengusaha itu lebih menyukai penghindaran pajak, bahkan melakukan fraudulent mispresentation untuk laporan keuangannya begitu ya, untuk ya katakan menekan pajaknya. Ya, nah tentu sikap itulah sikap moral yang salah gitu, ya, bukan hanya secara moral, bahkan juga kalau penghindaran pajak itu dilakukan dengan cara fraudulent tadi, ya tentu itu sudah merupakan sebuah pidana pajak sebenarnya. Ya, oleh sebab itu beliau mengatakan, Pak Sudomo Mergonoto ini mengatakan atau menghimbau kepada para pengusaha sekarang mari membayar pajak dengan tertib gitu. Nah, apakah pernyataan ini confirm ya? Menurut saya iya benar ya, bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini memang sudah jauh lebih ketat. Nah, saya tunjukkan secara garis besar mengapa peraturan perundang-undangan perpajakan itu sekarang lebih ketat ya. Pertama, saya mulai dari misalnya pengaturan tarif pajak sekarang ini, ya, yang berlaku sekarang ini di Undang-Undang PPH, itu kan layernya berkisar antara 5 sampai 35% gitu. Nah, saya berikan ilustrasi saja, ya, saya berikan ilustrasi yang gampang-gampangan. Kalau tadi Pak Sudomo Mergonoto itu mengatakan sebisa-bisanya pengusaha itu menghindari pajak gitu ya, ya karena mereka terus terang mereka ada di kelas menengah atas gitu. Jadi kalau mereka dipajakin berasa sekali ya besarnya pajak yang mereka harus bayar gitu. Ini nggak berlaku tentu untuk kalangan yang menengah ke bawah gitu, yang penghasilannya masih kecil-kecil. Tapi untuk menengah yang atas penghasilannya besar-besar, bahkan yang sudah triliun misalnya, ratusan miliar atau puluhan miliar setahunnya, ya tentu berasa. Nah, maka saya berikan ilustrasi sederhana saja. Ya, kalau misalnya, katakanlah sekarang ini generasi milenial, ya muda-muda, sudah banyak yang sultan, ya sudah banyak yang jadi sultan, ya entah karena bisnis digital, startup dan sebagainya. Katakan saja penghasilan setahunnya 2 miliar gitu, ya. Dan kemudian karena mereka masih jomblo ya, masih lajang, masih muda-muda, katakan untuk gampang-gampangannya, PTKP-nya baru 1 orang aja untuk mereka sendiri, ya 54 juta. Bayangkan, kalau dari 2 miliar itu hanya dipotong PTKP 54 juta, maka masih tersisa berapa itu? 1 miliar 946 juta ya. Nah, itu kita range, kita bagi. Yang 60 jutanya kena 5%. Berarti berapa? Sekitar 3 juta ya. Kemudian kalau yang 190 jutanya sudah kena 15%, layer kedua, kurang lebih 28 juta ya. Lalu sampai dengan 250-nya kena 25%, kurang lebih 62 juta. Ya, lalu sampai dengan berarti itu di 500 ya, sudah berarti kurang lebih terkena di sekitar 93-an juta ya.
Lalu sisanya berarti yang kurang lebih 1,4 miliarnya itu masih kena di 30%, yang berarti ya kurang lebih berkisaran ya 490 sampai 500 juta. Jadi total pajak yang mereka bayar itu untuk penghasilan mereka yang 2 miliar itu berarti sekitar kurang lebih ya 500 juta. Nah, tentu mereka berasa kan ini. Ya, jadi kalau yang ya sedikit mual, sedikit mules gitu ya, itu yang sultan-sultan itu. Ya, penghasil sekali lagi yang tadi saya katakan penghasilannya udah menengah atas gitu. Kira-kira sebenarnya itu ilustrasinya. Secara gampang-gampangan ya, ini hanya ilustrasi. Hanya untuk menggambarkan bagaimana pemikiran orang-orang yang baik pribadi maupun badan. Kalau badan misalnya 22% tarifnya dari laba. Kalau misalnya saja labanya itu berapa? 10 miliar misalnya ya, laba netonya. Nah, pajaknya 22%, berarti sekitar berapa? 20 10 miliar katakan ya, di tarif 22% berarti 220 juta harus. Misalnya seperti itu, atau 2,2 miliar, sorry. Ya, misalnya seperti itu. Jadi memang untuk orang-orang yang sudah berpenghasilan menengah atas, wajar kalau mereka memiliki sedikit satu kecenderungan manusiawi, kecenderungan naluriah untuk menghindari pajak gitu. Karena tadi kira-kira figur-figurnya seperti tadi gitu ya. Makanya pengakuan dari Pak Sudomo Mergonoto itu itu umum gitu. Itu gejala umum yang dipikirkan oleh banyak pengusaha gitu ya. Tetapi sekali lagi beliau mengatakan peraturan pajak itu sudah ketat benar-benar ya. Saya akan mulai dari begini. Pertama itu pada tahun 2016-an sampai 2017 kan sudah berlangsung tax amnesty, ya kan? Nah, peserta pada waktu itu kurang lebih sekitar 1 juta lah wajib pajaknya, ya. Hasil yang diterima dari tax amnesty itu sekitar 4.800 sekian triliun, gitu, ya. Lalu itu terdiri dari deklarasi dalam negeri kurang lebih 3,6 triliun lebih, gitu ya. Ya, kemudian deklarasi luar negerinya 1.000 triliun lebih, gitu. Lalu repatriasi itu berarti uang yang masuk, pajak yang masuk dari posisi uang wajib pajak yang dari luar negeri, ya itu sekitar 147 katakanlah sampai 150 triliun gitu. Nah, dari sejumlah itu ya, dari sejumlah total uang pajak sebesar itu ya, itu penerimaan negara sekitar mencapai 135 triliunan ya. Itu terdiri dari uang tebusan ya sekitar 114 triliun, lalu pembayaran bukti permulaan sekitar 1,7 triliun, kemudian pembayaran tunggakan sekitar 18 lebih ya sampai 19 triliun. Begitu kira-kira kisarannya. Sehingga yang saya mau katakan itu bukan di figur-figurnya, tetapi melalui tax amnesty itu Bapak Ibu mesti menyadari sekarang DJP sudah bisa memprofil dari katakanlah kurang lebih 1 juta WP tadi. Itu belum yang sudah ada yang tidak ikut tax amnesty. Gitu. Jadi data yang sudah masuk, WP yang sudah masuk di DJP itu sudah diprofil semua. Ya, dengan tambahan dengan lebih akurasi melalui tax amnesty ini. Ya, profiling. Jadi DJP sudah memiliki profil dari WP itu. Posisi keuangannya, kekayaannya, asetnya dan sebagainya, ya. Itu yang pertama. Sehingga dengan kata lain nggak ada gunanya untuk sekarang melakukan fraudulent, berbohong, menyembunyikan aset itu agak sulit gitu, ya. Itu ketat yang pertama gitu, ya. Yang kedua adanya IOI. IOI itu apa? Automatic Exchange of Information. Ini suatu perjanjian perpajakan internasional yang diikuti oleh kurang lebih lebih dari 100 negara, ya. Nah, di antara 100 negara lebih itu, 88 negara paling tidak, itu sudah memiliki komitmen bersama Indonesia untuk melakukan pertukaran data dan informasi gitu. Dan 73 negara dari 88 negara itu sudah melakukan kesepakatan pertukaran data dan informasi secara resiprokal, secara timbal balik gitu. Indonesia wajib menginformasikan data-data dari negara-negara tersebut ya tentang data-data keuangan, informasi keuangan dari para warganya itu. Begitu sebaliknya, 73 negara itu wajib menginformasikan WNI yang ada di sana di masing-masing negara itu kepada otoritas pajak Indonesia gitu tentang profil keuangannya gitu ya. Sehingga
melalui AEOI dan biasanya disusul dengan perjanjian tingkat bilateral, itu semakin sulit lagi wajib pajak itu menyembunyikan asetnya, uangnya dan seterusnya, ya. Itu. Lalu yang ketiga, ya, apa sekarang ada di dalam negeri berdasarkan AEOI itu ada Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang berlaku sejak 18 Mei 2017. Lalu Perpu ini dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 disahkan menjadi undang-undang gitu. Nah, konteks atau esensi dari Undang-Undang nomor 9 ini sederhana, yaitu memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk mengakses data keuangan para nasabah bank dan lembaga keuangan non-bank, khususnya yang memiliki saldo di atas 1 miliar gitu. Ya, dan itu mekanismenya artinya gini, DJP udah punya kewenangan yang boleh dikatakan superior gitu. Karena OJK pun diwajibkan melaporkan ke DJP, ya. Jadi lembaga bank dan keuangan non-bank itu wajib lapor ke OJK, OJK wajib lapor ke DJP. Jadi dengan peraturan ini DJP lebih akurat lagi memprofil data-data wajib pajak, ya, data-data keuangan wajib pajak. Itu yang ketiga, ya. Nah, yang keempat itu apa? Sekarang kan ada apa namanya ini? Katakan kalau mulai dari reformasi undang-undang perpajakan, ya, ada di dalam Omnibus Law, ada di undang-undang Ciptaker itu, ya. Tapi juga ada yang terakhir ini kan undang-undang HPP, ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, saya mau memberikan informasi bahwa di dalam HPP ini, khususnya di pasal 20 KUP-nya, itu justru memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan kerjasama untuk pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Nah, ini menunjuk kepada yang tadi saya katakan, ya, peraturan AEOI itu atau perjanjian internasional AEOI itu, gitu. Nah, sehingga dengan kewenangan itu, Menteri Keuangan dan tentu jajarannya dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tentu semakin powerful dan semakin memiliki dasar hukum yang kuat, ya, untuk mengetahui, ya, memberikan gambaran, memiliki informasi yang lebih akurat tentang kondisi keuangan dari para wajib pajak, ya. Apalagi di Direktur Jenderal Pajak itu kan sudah ada juga Direktorat Intelijennya yang tentu bekerja sama dengan PPATK gitu kan, ya, bekerja sama dengan mungkin Kementerian Hukum dan HAM, karena Kementerian Hukum dan HAM misalnya juga melakukan apa yang disebut dengan legal assistance, kan, perjanjian internasional juga, ya, yang itu juga bisa menunjang ke sini, ya, penagihan pajak, mengejar pajak dan sebagainya. Nah, maka jangan heran pernyataan dari Pak Sudomo Mergonoto tadi gitu, bahwa kok tahu, ya, kok jadi dia kaget gitu. Depositonya 20 tahun yang lalu dan itu sudah itu kok otoritas pajak tahu. Ya itulah, karena melalui perangkat-perangkat peraturan itulah Menteri Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak sekarang sudah memiliki kewenangan yang sangat powerful untuk mengetahui profil keuangan dari wajib pajak itu, ya. Nah, dengan demikian pernyataan dari CEO kapal api tersebut bahwa sekarang peraturan perundang-undangan perpajakan itu lebih ketat, yes, itu benar, ya. Maka pesan moralnya apa? Tidak bisa lagi sekarang Anda itu lari gitu, ya. You cannot run lagi. Tapi juga you cannot hide. Kalau dulu orang bilang you can cannot run but you can hide, itu nggak bisa lagi sekarang, ya. Baik run maupun hide sudah nggak bisa lagi. Bahkan di dalam berdasarkan undang-undang HPP ini justru sekarang ada pasal-pasal yang mengancam lebih berat, ya, dalam tanda kutip mengancam dalam tanda kutip kepada wajib pajak yang mengajukan keberatan atau banding ke pengadilan pajak. Sebab kalau putusan keberatan dan banding itu hanya dikabulkan sebagian, malah di situ malah kena denda itu wajib pajak, ya, 30% dan 60%. Ini kan secara jujur sebenarnya ketentuan ini tidak logis gitu. Dikabulkan sebagian itu berarti sebenarnya udah menang.
Tapi bagaimana mungkin pihak yang menang masih harus didenda, ya, membayar denda. Nah, dengan kondisi peraturan perundang-undangan semacam itu, pesan moralnya bukan lagi you cannot run, you cannot hide, tapi juga don't use, ya, tax konsultan yang kaleng-kaleng, yang abal-abal. Kita sudah punya contoh tuh beberapa kasus besar yang kemarin dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang dulu, ya, kasusnya Angin Praitno Aji itu, dan sampai ke bawahnya, ya, ke subdirektoratnya, ke supervisornya, semua kena, ya kan, sudah kena gitu loh. Konsultan pajaknya saya kira mungkin berapa itu, 6 orang atau berapa juga menjadi tersangka sekarang sampai dengan sekarang, ya, meskipun belum ditahan. Ya, saya nggak tahu tuh prinsipalnya kenapa sampai sekarang KPK belum menyentuh prinsipal, ya. Tetapi paling tidak jangan main-main lagi, karena nggak bisa lagi Anda kalau pakai konsultan pajak yang kaleng-kaleng berbahaya. Nanti modalnya itu hanya menganjurkan suap misalnya, sogok. Ya, gratifikasi itu kan berbahaya. Itu kan sebenarnya mental Markus. Ya, tapi mereka menyamar menjadi konsultan pajak. Jadi berbahaya. Hati-hati. Ya, karena sekarang kan sistem yang dipakai dalam internal Direktur Jenderal Pajak dan mungkin Kementerian Keuangan secara umum kan whistleblower gitu. Ya, kalau nanti di antara petugas-petugas pajak, pemeriksa itu ada beberapa orang, belum tentu semuanya hatinya bengkok kan, masih ada yang lurus-lurus. Nah, itu akan menjadi whistleblower, dilaporkan dan sebagainya, kena. Nah, kena akan terjadi malapetaka kan, seperti 3 perusahaan besar itu, contoh terakhir aja lah, ya, ada Peninpen, ada John Lynn, ada yang madu perusahaan, ya. Jadi saya kira itu sangat sekarang memang sangat undang-undang perpajakan itu sangat ketat, itu benar, ya. Nah, maka pesan saya adalah kalau para bapak ibu pengusaha, ya, profesional gitu, ya, terutama sekali lagi yang menengah atas nih, ya, yang sultan-sultan ini, ya, profesional yang sultan-sultan, termasuk rekan-rekan saya, advokat-advokat yang sultan itu, kelas sultan. Kalau kurang paham soal perpajakan, jangan jangan menggampangkan gitu. Ya, jangan cuma bermain modal suap sogok lalu memakai konsultan pajak yang ecek-ecek, yang kaleng-kaleng. Hati-hati. Ya, haruslah kalau toh Anda mau bagaimana mengefisienkan pajak, ya, merendahkan pembayaran pajak, itu ada cara, ada teknik-teknik yang legal. Ya, nah itu biasanya saya harus terus terang, guru-gurunya adalah tax lawyer. Ya, untuk memahami tax loophole itu, nah, itu jagoannya. Banyak literaturnya yang ditulis oleh tax lawyer, ya, yang saya pelajari. Jadi carilah, ya, tax lawyer yang baik. Nah, khususnya ini kepada rekan-rekan advokat saya, ya, terutama yang di kelas sultan ini, ya, kalau Anda bertransaksi dan sebagainya, jangan segan-segan kalau perlu bantuan untuk memastikan apakah pajak yang dikenakan, pajak yang dihitung, pajak yang Anda harus bayar itu benar atau enggak. Jangan takut, kontak ke saya. Jangan segan, jangan gengsi. Ya, teman-teman itu, ya, kontak ke saya. Free of charge saya beritahukan. Ya, daripada Anda salah-salah. Ini untuk khusus ini, ya, untuk rekan-rekan advokat saya yang di kelas sultan. Kalau Anda punya transaksi-transaksi, ya, dengan klien supaya tidak salah-salah di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Anda, boleh, silakan call ke saya, ya. Saya akan berikan informasi yang free of charge, ya. Tidak usah segan-segan, tidak usah gengsi, tidak usah takut daripada salah-salah nanti, ya, daripada salah-salah gitu. Karena implikasinya cukup serius, ya. Kalau yang dikatakan Pak Sudomo Wergonoto itu penghindaran dalam konteks evasion, nah itu pidana loh, ya, pidana pajak, hati-hati. Nah, saya kira itu pesan saya di dalam konteks edukasi masyarakat di bidang perpajakan saat ini. Saya mengharapkan bahwa apa yang saya berikan ini bisa paling tidak, ya, ikut mencerahkan masyarakat, dan masyarakat tidak salah di dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Demikian dan salam sehat.